Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Hidayat dengan NIM 20106010008 dari Prodi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Dalam video ini saya akan membahas materi pertemuan keempat, yaitu tentang bersuci atau toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syarat toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, toharoh dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat, berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. 1. Menurut mazhab Hanafi, toharoh adalah bersih dari hadas atau kabas. Bersih di sini maksudnya mungkin sengaja dibersihkan atau juga bersih dengan sendirinya, seperti terkena air yang banyak sehingga najisnya hilang. Kedua, menurut mazhab Maliki, toharoh ialah sifat hukumiyah yang orang memilikinya dibolehkan sholat dengan pakaian yang dipakainya dan tempat yang dia pakai untuk sholat. Sifat hukumiyah berarti sifat yang bersifat maknawi yang ditentukan oleh sang pemilik hukum sebagai syarat sahnya sholat. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, bahwa toharoh dalam syarah digunakan dalam dua arti. Pertama, toharoh yang berarti melakukan sesuatu yang membolehkan seseorang melaksanakan sholat seperti wudhu, tayamum, dan mandi yang sifatnya sunat. Sedangkan arti toharoh yang kedua, menurut mazhab Syafi'i adalah menghilangkan hadas dan najis atau melakukan sesuatu yang semakna dan yang sebentuk dengannya, seperti tayamum, mandi, sunat, dan sebagainya. Wudhu merupakan salah satu di antara cara untuk menghilangkan hadas, yakni hadas kecil. Wudhu biasanya dilakukan sebelum ibadah yang mengharuskan adanya kebersihan dan kesucian dari hadas kecil bagi yang akan melakukan ibadah tersebut, seperti contoh sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dengan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak menghendaki menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur." Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat kecuali dengan toharoh, tidak ada sedekah dari hasil pengkhianatan." An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis ini adalah nas mengenai wajibnya toharoh untuk sholat. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa toharoh merupakan syarat sah sholat. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sholat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudu." Tata cara wudhu Nabi SAW sebagai berikut. 1. Berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. 2. Membaca basmalah. 3. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. 4. Mengambil air dengan tangan kanan, lalu dimasukkan dalam mulut sambil berkumur-kumur dan dimasukkan dalam hidung sekaligus melalui satu cidukan. Kemudian air tersebut dikeluarkan dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali dan menyela-nyela jenggot. Membasuh tangan kanan kemudian kiri hingga siku dan sambil menyela-nyela jari jemari.
membasuh kepala 1 kali dan termasuk di dalamnya telinga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. HR Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani. Tata cara membasuh kepala ini adalah kedua telapak tangan dibasahi dengan air, kemudian kepala bagian depan dibasahi lalu menarik tangan hingga kepala bagian belakang, kemudian menarik tangan kembali hingga kepala bagian depan. Setelah itu langsung dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari menggosok telinga bagian luar. Membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Utsman berkata, aku melihat Rasulullah SAW pernah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk atau tidak memikirkan urusan dunia dan yang tidak punya kaitan dengan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata, ulama kita mengatakan bahwa wudu seperti ini adalah contoh wudu yang paling sempurna yang dilakukan seorang hamba untuk sholat. Dalam hukum Islam, pada dasarnya semua barang atau benda Allah suci selama tidak ada sebab dan dalil yang menunjukkan benda itu najis. Benda-benda yang dianggap najis dan harus dibersihkan adalah 1. Darah haid. 2. Kencing anak laki-laki. 3. Air liur anjing, dibersihkan 15 kali cuci. 4. Bangkai binatang darat yang berdarah. Sedangkan bangkai binatang laut seperti ikan, semua bangkai binatang darat yang tidak berdarah seperti belalang dan mayat manusia adalah suci. Semua macam darah selain hati dan limpa. 5. Segala macam nanah, baik yang kental maupun cair, baik yang masih basah atau sudah mengering. 6. Segala benda cair yang keluar dari dubur atau anus dan kubul kemaluan selain mani. 7. Arak atau minuman yang memabukkan. 8. Bagian tubuh binatang yang diambil dari badannya ketika masih hidup. Hal yang dapat membatalkan wudhu sesuai ketentuan Islam yaitu keluar sesuatu dari kubul dan dubur, misalnya buang air kecil maupun besar, atau keluar angin dan sebagainya. Hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dengan tidak memakai tutup. Tersentuh kemaluan atau kubul atau dubur dengan tapak tangan atau jari-jari. Mungkin dari saya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.